HP ini banyak kelebihan daripada kekurangannya. Upgrade-nya kerasa banget dari generasi Pixel A series. Dari mulai refresh rate, chipset, sensor kamera, baterai, dan wireless charging. Bagi kalian yang ingin membeli Pixel 6a, mending tahan dulu deh. Tambahin dana sedikit lagi, kalian bisa dapatkan Pixel A series yang lebih gokil performanya, kamera, dan fitur-fiturnya. Saya Bramasta dan ini dia Pixel 7a. Akhir-akhir ini sudah banyak Pixel series yang sudah turun harga secara drastis. Baik itu Pixel 4, 5, dan 6 series. Contoh Pixel 6a yang bulan lalu aku jual di harga 6,5 juta dan sekarang kalian bisa dapatkan di harga 5 jutaan saja. Apalagi Pixel 7a ini yang harga bekasnya sudah turun di harga 6 jutaan saja, menggantikan posisi Pixel 6a yang sempat nongkrong di harga tersebut. Pixel 7a ini aku dapatkan dalam kondisi bekas, unit only, mulus, normal, no minus. Bagi kalian yang belum lihat video unboxingnya, linknya saya taruh di bawah deskripsi. Secara build quality, Pixel 7a ini tergolong solid. Dengan balutan frame dan bump kamera yang terbuat dari aluminium, menambah kesan premium di HP ini. Walaupun back covernya terbuat dari plastik, tapi tidak kerasa plastik murahan. Bahkan orang akan mengira HP ini terbuat dari kaca loh. Layarnya juga sudah terproteksi Corning Gorilla Glass 3 meskipun tidak sesolid kakaknya yang sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Tebal di HP ini juga lumayan yaitu 9 mm dan beratnya 193 gram. Bagi kalian yang biasa pegang Pixel 4a atau 5, mungkin akan kerasa banget perbedaan handlingnya. Tapi bagiku Pixel 7a ini masih tergolong cukup compact, masih bisa terjangkau satu tangan. Layar di Pixel 7a ini menggunakan teknologi OLED SDR dengan bentangan layar 6,1 inch dan rasio 1080 x 2400 dengan kerapatan pixel 429 ppi dan tentunya sudah didukung fitur Always On Display. Ya, yang membuat saya ilfil adalah tampilan layarnya yang punya bezel lumayan tebal. Tapi semua itu terbayarkan dengan cantiknya tampilan warna di HP ini. Punya warna yang pop up, detail, tajam, dan punya warna hitam yang pekat, membuat semakin betah berlama-lama mandengin si doi. Apalagi Pixel 7a ini sudah didukung refresh rate 90 Hz daripada Pixel 6a yang masih menggunakan refresh rate 60 Hz. Pastinya buka tutup aplikasi, scrolling, multitasking, dan bermain game di HP ini kerasa smooth. Kalian bisa aktifkan saja refresh rate-nya dengan cara masuk ke pengaturan, lalu tampilan, dan tap smooth display-nya. Untuk masalah sinyal di HP ini aman al operator bebas reset. Dan bisa ditambahkan eSIM karena memang ada keterangan 2 IMEI di HP ini dan tentunya jaringannya sudah mendukung 5G. Kita sudah cek di website Bea Cukai dan ternyata belum terdaftar. Untuk kedepannya saya nggak tahu berapa lama sinyalnya bisa bertahan. Tapi ya sudahlah, untuk pecinta HP Inter sejati, masalah sinyal masa bodoh lah. Yang penting HP-nya normal. Speaker di Pixel 7a ini cukup impresif, mengingatkanku pada speaker Pixel 3 XL dan 4 SL yang punya speaker terbaik di Pixel series. Suara yang dihasilkan cukup bulat dengan bass yang nendang, treble-nya juga crispy dan audio di speaker atas dan bawahnya cukup balance. Udahlah, pokoknya nggak usah pakai speaker Bluetooth, speaker bawaan di HP ini sudah cukup memuaskan kok dan patut diacungi jempol. Good job Pixel. Untuk performa di HP ini saya tidak mengalami komplain. Walaupun secara user experience
baru pertama nyobain chipset buatan Google sendiri, yaitu Tensor generasi kedua. Dengan dukungan RAM 8GB dan internal storage 128GB, harusnya sih kinerja di HP ini powerful. Mengingat chipset yang digunakan di HP ini adalah chipset kelas flagship. Untuk skor Antutunya bisa tembus sampai 800 ribuan. Nah, kita coba bermain game PUBG di settingan grafik SDR dan frame rate ekstrim. Di 10 menit awal HP mulai kerasa hangat aja, nggak sampai overheat, masih sangat smooth tanpa nge-lag sedikit pun. Nah, ini dia segmen yang paling menarik untuk dibahas, apalagi kalau bukan kameranya. Dengan setup kamera 64 megapiksel sebagai lensa utama, 13 megapiksel sebagai lensa ultrawide, dan 13 megapiksel sebagai lensa selfie kamera. Sensor yang digunakan di Pixel 7a ini ada peningkatan, yaitu Sony IMX787 yang tidak pernah digunakan di seri sebelumnya. Karena generasi Pixel dari pertama sampai generasi yang ke-6 selalu pakai sensor Sony IMX363. Ini adalah sebuah peningkatan yang cukup signifikan. Apalagi terdapat fitur baru di kameranya, yaitu exposure panjang. Apa itu exposure panjang? Ya, gampangnya exposure panjang adalah bentuk dari gerakan kabur. Secara teknis, exposure lama berarti membiarkan rana kamera terbuka lebih lama dari biasanya. Menariknya, fitur long exposure itu bisa digunakan di lensa ultrawide juga. Dan ada satu fitur lagi, yaitu peningkatan suara. Bila kita rekam video, kita bisa aktifkan noise reduction. Jadi suara background atau noise-nya akan hilang dan terpusat hanya di satu objek suara saja. Yang aku rekam dengan resolusi Full HD per 60 fps. Ini cuacanya sangat panas. Aku ada di taman yang ada lapangan bolanya. Coba kita akan mainkan dynamic range-nya kayak gimana. Dan di sini ada fitur, kita akan coba fitur yang baru, yaitu noise reduction ya. Jadi ada peredam noise-nya. Nanti kita akan coba. Sementara ini kita tanpa noise reduction. Nah, ini ada fitur baru di Pixel 7a ya, yaitu noise reduction. Kita bisa aktifkan di sini. Kalau kita nyalakan di 60 fps Full HD, tidak akan bekerja noise-nya ya, tapi hanya bekerja di Full HD per 30 fps saja. Jadi kita bisa geser di sini nonaktif, kalau di sini aktif ya. Jadi kalau kita geser ke aktif, noise reduction-nya akan bekerja. Kita akan coba. Yap. Oke, seperti ini hasilnya. Gimana kualitas suara saya, apakah tertangkap cukup jelas? Sedangkan background di belakang saya itu ada mesin pemotong rumput yang sedang bekerja. Jadi noise reduction ini diperlukan banget ya. Bila mana kalian yang suka ngevlog, suara bising di belakang-belakang itu akan diredam. Nah, itu suara mesin pemotong rumput masih aktif. Apakah sudah keredam? Apakah hanya terdengar suaraku aja atau masih terdengar suara pemotong rumput itu? Gimana? Nah, sebagai bahan perbandingan, kita akan sandingkan Pixel 7a ini dengan Pixel 4a. Sebelah kiri ini Pixel 7a dan sebelah kanan ini Pixel 4a. Sebenarnya nggak imbang sih ya kita sandingkan, karena perbedaan dari lensa Sony-nya. Di Pixel 7a ini menggunakan lensa Sony IMX787, sedangkan di Pixel 4a ini menggunakan lensa yang lama, yaitu IMX363. Jadi cukup gak seimbang kalau menurutku ya. Tapi kalau saya lihat di layar ini sih lebih natural di Pixel 4a sih ya. Untuk warnanya, detailnya juga bagus juga sih di Pixel 4a ini, natural banget. Kalau di Pixel 7a ini saya kira warnanya lebih pop up,
saturasinya lebih ditingkatkan, kontrasnya juga lebih dipus ya. Jadi ini lebih ke selera aja sih ya, kalian lebih suka yang mana, hasil kualitas Pixel 4a atau Pixel 7a? Silahkan komen aja di bawah. Oke teman-teman, ini hasil kamera depan dari Pixel 7a yang aku rekam dengan resolusi Full HD per 30 fps dan noise reduction-nya aku aktifkan. Bagaimana kualitas dari gambarnya? Kita akan main-main dengan backlight. Nah, apakah wajah saya masih tertangkap cukup jelas nih? Karena saya lihat di viewfinder sudah agak-agak kurang jelas ya, karena triknya matahari, jadi layarnya nggak seberapa kelihatan. Dan hebatnya lagi, di kamera depan Pixel 7a ini sudah bisa merekam video 4K loh. Keren kan? Nanti kita Oke, ini dia aku rekam dengan resolusi 4K per 30 fps, mentoknya di situ ya. Dan otomatis noise reduction-nya bisa diaktifkan. Gimana? Apakah stabilisasinya masih bekerja di resolusi 4K ini? Kita akan coba lari cepat. Oke, kita akan main-main dengan backlight-nya. Oke, mantap. Mantap ya, untuk resolusi 4K di kamera depan masih jos pokoknya. Pixel. Tim Pixel mana nih? Komen di bawah. Security keamanan di HP ini menggunakan fingerprint in display dan Face ID. Kecepatan fingerprintnya lumayan cepat dan jarang sekali ada miss. Setidaknya lebih baik daripada fingerprint yang ada di Pixel 6. Kita juga bisa menggunakan dua keamanan sekaligus, yaitu Face ID. Face ID-nya juga sama, begitu kita angkat HP-nya, secara otomatis layar akan terbuka setelah mendeteksi wajah kita. Kapasitas baterai di HP ini sebesar 4385 mAh. Sebuah angka yang tidak besar, tapi efisiensi dayanya cukup impresif. Pemakaian dari pagi dengan baterai 100% sampai malam hari tersisa 15% tanpa main game. Hanya scroll sosmed, nonton YouTube, TikTok, dan sesekali mampir di Tokopedia. Menurutku efisiensi daya di Google Tensor generasi kedua ini lebih baik daripada generasi yang pertama. Tapi sayangnya waktu pengisian daya lumayan lama. Padahal aku sudah pakai charger port delivery yang harusnya sudah support di Pixel.
Pengisian daya 10% sampai dengan 100% membutuhkan waktu 2 jam. Ya, mungkin kedepannya Pixel bisa memberikan update software supaya pengisiannya dapat lebih cepat. Fitur wireless charging dan rating IP67 juga ada di HP ini. Ya, minimal amanlah untuk terkena cipratan air. Oke, segitu aja video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesimpulan dari video ini adalah, jika kalian ingin mencicipi Pixel 7 series, mungkin Pixel 7a ini lebih tepat. Di samping harganya lebih hemat, fitur-fiturnya juga lengkap. Saya Bramasta, undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya.